Anda kembali di Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, rentetan ledakan terjadi di ibu kota Ukraina, di Kyiv dan juga sejumlah wilayah lainnya pasca Rusia melancarkan invasi serangan penuh ke Ukraina sejak Kamis pagi. Warga di wilayah Luhansk antre di mesin dan pom bensin sejak Kamis pagi di tengah aksi militer Rusia diumumkan berlaku di Ukraina Timur. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan melalui televisi operasi militer akan terjadi di wilayah separatis di Ukraina dan mengklaim serangan dimaksudkan untuk melindungi warga sipil. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyatakan hukum martial mendesak warga untuk tidak panik. Ya, suara sirene serangan udara dibunyikan di ibu kota Ukraina Kyiv Kamis pagi setelah pengumuman operasi militer Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan serangan ini menjawab ancaman yang berasal dari Ukraina. Dan pemirsa, kini kita kembali berbincang dengan pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah. Pak Teguh Reza, tadi kita sudah membahas mengenai dampak keamanan dan juga perekonomian untuk negara-negara global pasca serangan Rusia di Ukraina. Kemudian apa dampak khusus bagi Indonesia akibat peristiwa yang terjadi di Ukraina? Dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia? Ini agak menarik ya, karena kita di dalam negeri selama ini tidak pernah membahas soal ini. Selama 6 bulan terakhir kita masih sibuk soal sembako, soal COVID-19, dan juga rencana pemindahan ibu kota baru. Tapi saya pikir kejadian ini mengingatkan kita semua, bukan hanya berpikir apa yang akan terjadi pada kita, tapi juga apa yang mungkin kita lakukan, tapi mungkin ditafsirkan secara berbeda oleh negara-negara lain. Misalnya begini, pertama, hal ini menjadikan kita suatu pelajaran bahwa kekuatan ekonomi itu harus luar biasa. Misalnya pada saat ini kita perhatikan sudah terjadi kelangkaan pangan yang luar biasa di Ukraina. Kemudian kita sudah melihat juga betapa sumber-sumber ekonomi dunia sudah mulai tertutup untuk Rusia. Banyak bank-bank asing yang sudah membekukan aset Rusia di situ, belum lagi Amerika Serikat. Kemudian kita juga perhatikan bahwa ada pihak yang mencoba tenang tapi juga akan mengambil manfaat seperti misalnya China. Dalam pertemuan antara Xi Jinping dengan Vladimir Putin minggu lalu pada saat sekitar Olimpiade musim dingin di China, itu kelihatan sekali banyak informasi yang belum dibukakan kepada publik. Jadi hal ini banyak menimbulkan wait and see, misalnya Cina diam dan Cina mendukung posisi Rusia di dalam kasus dengan Ukraina ini. Tapi selanjutnya mungkin terjadi bahwa China mungkin akan menggertak Taiwan dan menjadikan pelajaran dari Ukraina ini untuk disimak dengan baik-baik oleh Taiwan dan juga oleh berbagai otoritas yang ada di belakang Taiwan seperti Amerika Serikat, AUKUS, ANZUS, dan sebagainya. Pada saat yang sama juga kita harus berpikir ya untuk Indonesia bahwa kita merencanakan kepindahan ibu kota secara sistematis ke Pulau Kalimantan, dan kita belum cek adalah bagaimana reaksi negara-negara di sekitar Indonesia tersebut sekiranya mereka melihat akan terbentuk suatu ibu kota yang baru dengan nama Nusantara, tapi tentu saja dengan konsentrasi angkatan bersenjata yang juga dahsyat di kepulauan Kalimantan tersebut. Jadi hal ini akan menciptakan suatu anomali baru di dunia, di mana akan tercipta suatu keseimbangan baru, di mana banyak negara akan saling curiga satu sama lain, karena tidak mustahil akan terjadi juga berbagai aksi seperti misalnya arms race atau arms race model baru di berbagai kawasan sekaligus, di mana arms race model baru ini akan menjadikan banyak pemain-pemain baru di dunia persenjataan modern, dan saya yakin negara-negara Eropa itu yang kaya-kaya akan terbiasa
untuk beli begitu. Dan hal yang sama akan diikuti juga oleh negara-negara yang lain. Hmm. Ya. Jadi hal-hal ini yang harus kita waspadai bersama. Ya, kemudian apa Dan yang bisa khusus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia? Kalau untuk perdamaian dunia itu memang suatu kewajiban kita sesuai dengan amanah konstitusi, ya kita harus turut membantu terciptanya perdamaian dunia itu pertama, dan kita juga memiliki amanah dari konferensi Asia Afrika bulan April tahun 1955. Indonesia harus berperan aktif di situ, dan sekaranglah saatnya kita harus menggerakkan Asia, Afrika, dan Latin Amerika bersama-sama dengan negara OKI untuk pertama kali dan terakhir kalinya saya pikir di dalam pemerintahan Pak Jokowi Jilid 2 ini, untuk benar-benar mengoptimalkan fungsi-fungsi PBB untuk dalam hitungan jam ini untuk segera menciptakan perdamaian di Ukraina, karena kita tidak tahu dampak runtutan dari kejadian ini gitu. Kita tidak tahu bagaimana misalnya skenario dari Ukraina kalau sudah dibombardir dalam waktu 12 jam. Ini masih hitungan 3 jam pertama. Mereka masih mencoba tenang. Kalau kita perhatikan betapa otoritas Ukraina mengatakan penduduknya untuk tetap tenang. Artinya adalah ada negosiasi rahasia antara otoritas Ukraina dengan otoritas Rusia. Tapi kita tidak tahu bagaimana 3 jam ke depan. Karena sesuai dengan tradisi perang di kalangan negara-negara ex-Soviet Union, maka perang itu harus menang ataupun kalah dalam waktu 24 jam. Dan kita tidak tahu kalau misalnya sudah lewat 3 jam seperti ini, dan bombardir Rusia itu berlanjut, saya tidak tahu akan kemana peluru kendali dari Ukraina itu bersarang di Rusia. Dan mungkin akan bersarang ke arah instalasi nuklir yang sudah mereka tandain juga. Ya, serangan Rusia ke Ukraina ini juga membuat sejumlah pihak cemas terkait kemungkinan penggunaan nuklir, karena kita tahu Rusia memiliki kapabilitas untuk itu. Mungkinkah Rusia bisa menggunakan nuklir untuk perang dengan Ukraina ini, Pak? Saya pikir Rusia tidak akan pernah berpikir ke situ ya. Karena kalau sudah nuklir itu akan menciptakan kehancuran peradaban. Dan mereka juga tidak mau mereka menang perang, tapi mereka juga akan menjadi korban nuklir dari senjata mereka sendiri. Kita bisa bayangkan dalam waktu hitungan jam nuklir itu akan dampak dari nuklir itu akan seperti apa, dan juga dalam waktu beberapa bulan akan terjadi nuklir winter seluruh Eropa. Jadi sebelum hal ini saya pikir tidak ada di dalam strategi perangnya elit-elit dari Rusia. Yang mereka pikirkan sekarang adalah suatu konflik perbatasan yang harus mereka menangkan dalam kurang dari 24 jam. Dan untuk itu saya pikir otoritas Ukraina juga harus berpikir, lebih baik menyerah, lebih baik mengizinkan Donetsk dan Luhansk ini lepas, tapi tetap memiliki perjanjian persahabatan dengan Rusia dan Ukraina. Dan saya juga sangat berharap NATO juga untuk tidak bermain di air keruh. Ini bukan wilayah NATO. Wilayah NATO itu adalah North Atlantic Treaty Organization, dan Ukraina itu belum menjadi anggota NATO. Ya, selain rentetan ledakan yang terjadi di beberapa wilayah di Ukraina, Rusia juga melancarkan serangan siber ke Ukraina. Nah, bagaimana Anda melihat ini terhadap kondisi di sana? Saya pikir serangan ini sudah dimenangkan oleh Rusia beberapa jam bahkan sebelum Putin minta izin dari parlemen untuk menyerang Ukraina. Karena bagaimanapun Rusia ini kan adikuasa, teknologi dirgantara mereka luar biasa. Tahun 1959 mereka sudah berhasil menempatkan Yuri Gagarin di ruang angkasa dan membuat Amerika Serikat melakukan revolusi dalam matematika, ilmu pengetahuan, dan mekatronika. Dan sekarang kita berada 60 tahunan kemudian, saya yakin ya teknologi perang Rusia sudah dahsyat sekali. Dan saya pikir kalau sudah dibuktikan dengan serangan darat, kemudian dibuktikan juga dengan serangan cyber, dan serangan level selanjutnya adalah serangan terhadap infrastruktur. Kami yakin ya detik ini lembaga-lembaga perbankan Ukraina sudah tidak berfungsi. Kemudian infrastruktur seperti dam, kereta api, rumah sakit
itu juga sudah tidak berfungsi. Dalam waktu 3 jam saya pikir otoritas Ukraina akan menyerah dan mereka berpikir lebih baik mempertahankan sebuah peradaban daripada hancur secara militer. Ya, ada lebih dari 100 warga negara Indonesia yang kini berada di Ukraina. Apa yang harus dilakukan untuk menjamin keselamatan WNI di sana, Pak? Sesuai dengan Vienna Convention on Diplomatic and Consular Relations tahun 1961 itu ada kewajiban timbal balik ya. Pertama dari negara Ukraina mereka harus menjamin keamanan kedutaan besar Indonesia di situ dan juga harus menjamin keamanan dari warga negara Indonesia yang berada di sana. Pada saat yang sama juga mereka harus berhubungan dengan otoritas Indonesia. Otoritas Indonesia yang ada itu adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana, kemudian Kementerian Luar Negeri di Jakarta, dan tentunya Kedutaan Besar pemerintah kita akan menggerakkan juga kedutaan besar kita yang lainnya yang ada di sekitar Ukraina untuk memberikan suplai informasi. Dan sementara memang kita belum melihat adanya airlift ya atau penyelamatan udara yang kita lakukan sendiri belum. Karena dalam kondisi seperti sekarang ya kita harus bersyukur ada hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Ukraina, ada hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dengan Rusia. Dan saya pikir sepanjang warga negara kita itu taat kepada hukum setempat dan taat kepada saran-saran dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan saya pikir mereka tidak akan terpancing untuk terlibat dalam berbagai aksi yang berhubungan dengan kemiliteran di sana. Ya, baik Pak Teguh dan pemirsa, ini menarik, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Breaking News.